Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan nama saya Ahmad Diki Khairul Fikri. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan peserta PPG 201500741910. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di SMP Negeri 1 Rengas Dengklok. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Submateri makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini masih tetap semangat dalam pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, ya Bapak minta ya untuk ketua kelas Anum ya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, supaya dalam belajar ini ya, sampai selesai bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Ya silakan Anu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing di dalam hati Tuhan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya pembelajaran di Bapak absen terlebih dahulu. Anu ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa? Ella sama Liani. Kemana? Kemana? Izin. Izin. Ada kegiatan? Iya. Ya, apa ya? Mungkin untuk ke depan bisa mengikuti pembelajaran ya. Karena mungkin hari ini ada hal yang tidak bisa ya untuk pembelajaran. Mudah-mudahan di minggu depan untuk kita bertemu ulang ya, bisa untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasa ini Bapak ya, dalam pembelajaran PPKN selalu ya kita menanamkan motivasi kita, dalam semangat kita muncul jiwa nasional kita, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia. ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, dipersilakan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pro
Terima kasih ya buat Kailan. Di kitab pembelajaran itu kita awali dengan lagu wajib nasional ya untuk memotivasi semangat kita mencintai negara, memiliki rasa nasional. Karena materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini masih berkaitan tentang ada tadi kaitannya dengan lagu Garuda Pancasila. Apa itu? Kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena ya materi sebelumnya pun ya itu masih berkaitan dengan masalah keberagaman, kebinekaan. Ya, masih ingat materi yang lalu, minggu yang lalu tentang apa? Siapa? Ya, silakan. Gimana? Berdiri, silakan. Apa berkaitan apa kemarin? Berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, yang dalam sama juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini pada pertemuan pada hari ini ya ini berkaitannya ya masih ada ya ini berkaitan ya ya tujuan ya untuk pertemuan pada hari ini seperti ya minggu-minggu yang lalu supaya tercapai materi yang Bapak ajarkan. Nah, ini harus ada tujuan ya, tujuan yang harus kita capai. Natasha, ini Anda apa yang pertama coba dibacakan ya. Menunjukkan sikap bersyukur dalam pembelajaran, mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Coba ada lagi, Najib, kebaca nggak kira-kira? Ada enggak? Coba ya, apa Najib? Mengamati tayangan dari PowerPoint dan video tentang prinsip harmoni Ya. dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara, Ya. organisasi, budaya, ekonomi, dan gender dalam sampai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, terima kasih buat Najib. Ada yang coba lagi? Yang ini kebaca tidak? Ya. Yang berikutnya ini ada kaitan dengan apa? Menganalisis. Kita akan menganalisis ya berkaitan dengan materi yang kita ajar. Sesuai dengan ya pembelajaran ya atau hot ya high order thinking. Jadi berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kita upayakan bagaimana kita menganalisis nanti suatu permasalahan ya, yang berkaitan dengan materi hari ini yang berkaitan dengan masalah harmoni dalam keberagaman, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ini berkaitan dengan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu yang berkaitan masalah tujuannya. Yang berikutnya kita sama-sama ya. Nah, ini yang ada berkaitan keberagaman masyarakat Indonesia. Bapak kesana sajalah ya. Biar sama-sama kita lihat ya. Ini ada berkaitan dengan masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Apa katanya keberagaman? Orang Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. ya. Kemudian harmoni. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat. Ya, berarti ya kita diharapkan untuk apa? Rela selaras ya dalam bermasyarakat. Dalam apa? Dalam perbedaan ya. Nah, kita lihat lagi keberagaman. Nah, ya. Ini ada gambarnya, slide-nya ini berkaitan tentang apa ini? Ya. Tradisional ya. Nah, kita lihat ya. Nah, coba perhatikan. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.
Ya, ya, tadi sudah lihat tayangan video ya ditampilkan ya berkaitan masalah apa tadi berkaitan dengan masalah keragaman ya, tadi ada berbagai etnis suku ya, kemudian juga tadi ada berkaitan masalah budaya juga ya, itu sudah dilihat ya, diperhatikan ya, dengan baik ya, dari sana ya. Ini Bapak berikan tugas ya berkaitan masalah harmoni keberagaman ya, di mana di sana ada artikel ya. Terlebih dahulu dibagikan ya, silakan untuk LKPD-nya ya dengan apa bahan ajarnya sebagai acuan, buku yang dibawa ya untuk paket dan buku pendampingnya silakan dibuka ya menjadikan referensi. Sana sudah ada ya berkaitan masalah tugas ya yang di PowerPoint Bapak ini di depan ya di PPT-nya ya, ini ada nanti berkaitan ya pertanyaan, tapi sebelumnya dilihat di jurnal ya, di jurnal itu ada ya, yang diambil ya dari media internet ya, di situ dicantumkan ya berkaitan dengan kegiatan harmoni kebangsaan yang menjaga perdamaian. Kalau misalnya mau HP itu juga bisa dilihat ya di video tribunnews.com ya tentang harmoni kebangsaan dengan pesan menjaga perdamaian menjelang pemilu. Ya, silakan di sana dibaca ya, kemudian dijawab ya berdasarkan kelompok. Ya silakan untuk dibuat kelompoknya. Ya silakan. Ya, ayo ya silakan. Silakan ya dibentuk secara kelompok ya. Ya di sana ya. Kalau kita berada di sana boleh ya, dari referensi juga ya, enggak. Kalau ada buku pendampingnya silakan dibuka ya, silakan. Belum juga ya, dilihat dulu awal, jangan tertukar ya. Ada
APD adalah saja. Ya. Nah ini APD-nya. Oh, yang tertutup ya? Yang APD-nya. Ya, silakan didiskusikan. Ya. Beri masukan, ya. Jadi nanti gantian nanti yang ke depan siapa, ya. Kemudian juga nanti juga ada memberikan tanggapan, ya. Jadi Bapak minta untuk tanggapannya. Jadi ke depan setelah hasil diskusinya, hasil telah tugas kelompoknya, kalau ada ya tanggapannya nanti yang ditanggapi, dimohon Bapak minta tanggapannya ya dari kelompok yang lain. Ya waktu ya sudah selesai, silakan ya untuk kelompok memberikan hasil terakhir, hasil analisis yang tadi Bapak sudah berikan berkaitan dari internet atau dari media ya, berkaitan tentang jurnal atau artikel ya, tentang artikel berkaitan tentang kegiatan harmoni ya. Jadi bagaimana ketika harmoni itu berkaitan dengan apalagi sekarang relevan ya dengan kaitan pemilu ya, menjelang pemilu. Silakan kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok mana dulu? Najib? Iya, kelompok 2. Iya. Silakan. Ya ini ya. Najib dengan Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Putra Kurniawan dan rekan saya Roy Ferdinand. Kami dari kelompok 2. Diskusi kelompok kami yaitu Ya, silakan. Ya. Pemerintahan Indonesia berupaya menjaga keharmonisan antara warga negara. Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan harmoni kebangsaan. Selain upaya tersebut, bagaimanakah upaya lain untuk menjaga keharmonisan antar warga negara? Jadi jawaban dari kelompok 2 yaitu selain itu keharmonisan juga bisa dengan upaya pengembangan empati antar warga dan menghormati keragaman masyarakat dengan mengambil keterlibatan dalam kegiatan sosial. Nomor 2, acara kegiatan harmoni kebangsaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Mengapa kita perlu menjaga harmoni kebangsaan? Dengan adanya harmoni kebangsaan, stabilitas sosial dan politik terjaga dari konflik yang mengancam perdamaian dalam masyarakat. 3, harmoni adalah keberagaman, harmoni itu keindahan, dan harmoni itu persatuan. Apakah adalah keberagaman, harmoni itu keindahan, dan harmoni itu persatuan? Bahwa harmoni melibatkan penghargaan terhadap keberagaman, pengakuan terhadap keindahan, kemampuan untuk mempersatukan perbedaan dalam keseluruhan yang harmonis. 4, apakah yang akan terjadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita tidak menjaga harmoni kebangsaan? Coba kamu jelaskan berdasarkan fakta yang terjadi pada masa kini. Fakta yang terjadi dari dampak tersebut yaitu perpecahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat serta kelemahan dalam solidaritas dan kerjasama saat menghadapi tantangan bersama. Jadi kesimpulan pada hasil diskusi kami, karena ketidakjagaan kita terhadap harmoni kebangsaan itu pasti akan mempunyai dampaknya. Maka dari itu kita mencegah agar dampak tersebut tidak terjadi dan menjaga keharmonisan bangsa agar hilang dan tetap ada. Ya. Terima kasih Putan. Pertama, ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh bertanya. Ya. Oke, tidak. Silakan.
Cukup jelas. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, untuk berikutnya ya kelompok dari siapa? Natasha. Ya, silakan. Natasha. Ya. Ya, silakan. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Nama saya Natasha Sagala dan ini rekan saya. Di sini kita bakal ngebacain hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, pemerintahan Indonesia berupaya menjaga keharmonisan antara warga negara. Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan pembiayaan harmoni kebangsaan. Selain upaya tersebut, bagaimanakah upaya lain untuk menjaga keharmonisan antara warga negara? Untuk menjaga keharmonisan antar warga negara, kita bisa juga dengan membangun komunikasi yang efektif. Karena komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci penting dalam menjaga keharmonisan serta pertukaran pendapat yang baik agar dapat saling memahami. Yang kedua, acara pembiayaan harmoni kebangsaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Mengapa kita belum menjaga keharmoni kebangsaan? Kita perlu menjaga harmoni kebangsaan karena itu kita punya dampak pentingnya tersendiri. Contohnya dalam bidang pembangunan sosial. Harmoni penting untuk mempromosikan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Kondisi yang harmoni dapat menghasilkan solusi efektif untuk pembangunan sosial. Yang ketiga, harmoni adalah keberagaman. Harmoni itu keindahan dan harmoni itu persatuan. Apakah maksud dari pernyataan ini? Cobalah kamu jelaskan. Harmoni adalah keberagaman, harmoni itu keindahan, dan harmoni itu persatuan. Jadi maksudnya itu adalah harmoni itu sebagai kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif di mana setiap individu dapat bersama di tengah perbedaan. Yang keempat, apakah yang akan terjadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita tidak menjaga harmoni kebangsaan? Coba kamu jelaskan berdasarkan fakta yang terjadi pada masa ini. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketidakharmonisan dapat menyebabkan perpecahan sosial dan konflik. Contohnya adalah kerusuhan, kekerasan, bahkan perang saudara. Sekian adalah presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, adakah yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman sekalian? Silakan ya, ditanyakan ya. Ya, silakan Harmu. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Bagaimana upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Seperti pada jawaban pertama kami, yaitu menimbulkan komunikasi yang efektif. Jadi untuk membangun suatu yang harmonis, kita harus didasari oleh komunikasi yang baik dan terbuka agar bisa saling memahami tentunya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, terima kasih cukup. Ya, tepuk tangan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok berikutnya. Ya, baru 2 kelompok. Ya. Kelompok berikutnya. Tadi silakan ya. Untuk Arum ya. Dengan Laila ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 dan dengan saya Harun Putri dan rekan saya Laila Azhara.
Di sini kami ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang akan dibacakan oleh Laila dan jawaban yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, pemerintah Indonesia berupaya menjaga keharmonisan antara warga negara. Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan gebiar harmoni kebangsaan. Selain upaya tersebut, bagaimanakah upaya lain untuk menjaga keharmonisan antar warga negara? Upaya untuk menjaga keharmonisan antar negara yaitu membangun sikap saling menghormati dan toleransi. Acara gebiar harmoni kebangsaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Mengapa kita perlu menjaga harmoni kebangsaan? Harmoni kebangsaan yaitu merupakan kunci untuk menciptakan rasa kedamaian dan kerukunan. Harmoni adalah keberagaman, harmoni itu keindahan, dan harmoni itu persatuan. Apakah maksud dari pertanyaan ini? Yang dimaksud dari harmoni adalah keberagaman, harmoni itu adalah keindahan, dan harmoni itu adalah persatuan, yaitu sebuah kondisi terciptanya situasi yang serasi dan selaras dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya sebuah konser musik yang menghasilkan musik yang harmonis dan terciptanya keindahan. Yang keempat, apakah yang akan terjadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita tidak menjaga harmoni kebangsaan? Coba kamu jelaskan berdasarkan fakta yang terjadi pada masa kini. Jika kita tidak menjaga harmoni kebangsaan dalam fakta yang terjadi pada masa kini, yaitu konflik tujuan yang munculnya antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu untuk mencapai kemenangan dalam kursi DPR. Partai-partai saling berseteru untuk menjatuhkan nama partai-partai yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Cukup. Yang lainnya? Ditanyakan mungkin ya. Silakan. Cukup. Ya, silakan ya. Terima kasih ya. Karena ada yang bertanya, kami tutup presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Ya. Silakan kelompok terakhir. Ya. Ya, silakan ya. Sarah dengan Jesiria. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan soal dari tugas kelompok yang telah didiskusikan oleh kelompok 1. Nama saya Sarah Oktaviani dan ini rekan saya. Nama saya Jesiria Rohani Barasa. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga keharmonisan antara warga negara. Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan gebiar harmoni kebangsaan. Selain upaya tersebut, bagaimanakah upaya lain untuk menjaga keharmonisan antar warga negara? Jawabannya, upaya lain untuk menjaga keharmonisan antar warga dapat kita lakukan dengan hidup bersama secara damai dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Untuk pertanyaan berikutnya, acara gebiar harmoni kebangsaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Mengapa kita perlu menjaga harmoni kebangsaan? Jawaban dari kelompok kami adalah agar di antara hubungan yang kuat serta keterhubungan antara perbedaan-perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan. Pertanyaan yang ketiga, harmoni adalah keberagaman, harmoni itu keindahan, dan harmoni itu persatuan. Apakah maksud dari pertanyaan ini? Cobalah kamu jelaskan. Jawabannya, jadi maksud dari pertanyaan tersebut adalah bahwa harmoni melibatkan penghargaan terhadap keberagaman, pengakuan terhadap keindahan yang dihasilkan oleh keberagaman tersebut, dan kemampuan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam keseluruhan yang harmonis. Pertanyaan terakhir. Pada pertanyaan nomor 4 yang terakhir juga, apakah yang akan terjadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita tidak menjaga harmoni kebangsaan? Coba
tidak adanya harmoni kebangsaan. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh tolong dijelaskan kembali tentang upaya yang akan dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar warga negara. Dijelaskan lebih rinci kembali. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Natasha. Upaya lain untuk menjaga keharmonisan antar warga dapat kita lakukan dengan hidup bersama secara damai dan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Jelas. Kalau misalnya ada yang masih keras gimana? Dong dia damai. Apakah ada cara lain? Saling berembuk bersama dengan menyatukan pikiran-pikiran sehingga mendapatkan satu inti dari kesepakatan bersama. Makasih cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jelas? Jelas. Oke. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya. Dan setiap kelompok ada yang ditanggapi ya, ada yang cukup. Ya ini biasa ya. Kalau kelompok akhir-akhir ya, dulu juga saya ya, ketika diskusi yang lain tidak ada pertanyaan, kelompok satu tidak, dua tidak, dua ada, ya tiga tidak ada, kelompok 4 ya ada lagi ya ditanyakan. Nah ini berarti ya istilahnya ada yang memang perlu ditanggapi, mungkin ada yang tidak oleh kelompok tertentu. Jadi ketika ada yang mancing pertanyaan maka ditanya. Tadi kelompok kami juga bertanya, kelompok Natasha juga ditanya. Ya, untuk ya sebelum atau mengakhiri pembelajaran ya, ini Bapak mungkin sedikit ya menginginkan lagi. Tadi kalau mungkin ya sudah didiskusikan atau tadi Bapak juga sudah menyampaikan yang berkaitan masalah harmoni keberagaman ya, bagaimana harmoni itu bisa berjalan ya, yang berdasarkan dari artikel itu. Coba ini Bapak yang bertanya ya. Ya boleh angkat tangan nanti ya. Apa sih harmoni itu? Ya, silakan. Berdiri silakan. Ya, ngadap ke sini. Nah, ke sini. Iya. Harmoni itu merupakan unsur penting yang harus dipertahankan dalam perbedaan. Jadi harmoni itu adalah ya harus apa tadi? Harus dipertahankan. Ya, terima kasih. Kemudian juga ya tadi ada menyinggung ya mengenai apa tadi berkaitan dengan gender ya. Pertanyaannya mungkin kalau ingin Bapak tanyakan ya, bagaimana ya kesetaraan gender itu harus bagaimana ya? Gender itu apa tadi? Boleh untuk menjawab. Tadi ada kesempatan, tidak ada perbedaan ya, laki-laki atau perempuan. Coba ada yang bisa jelaskan ya? Intinya apa? Memiliki tadi kata Farhan apa? Natasha? Kesempatan sama atau apa tadi? Boleh bersama berdiri kesetaraan. Jadi memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi itu terima kasih ya, luar biasa. Kan tepuk tangan dulu ya. Kelas 9L ini ya masih semangat ya. Untuk mengakhiri dari pembelajaran tadi Bapak sudah ditanya lagi ya, berarti sudah memahami. Coba ada yang bisa berikan kesimpulannya dari pertemuan hari ini. Apa sih kesimpulannya? Ada yang bisa kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini berkaitan dengan harmoni ya. Tadi Najib kalau tidak salah kelompoknya ya, tadi adanya apa kesimpulan apa tuh tadi? Coba dibaca atau misalnya Roy, apa tuh ya? Coba yang keras berdiri, boleh berdiri. Nah, apa tadi sudah disimpulkan? Kesimpulannya apa tuh tadi?
Jika mencegah agar dampak tersebut tidak terjadi dan menjaga keharmonisan bangsa agar hilang dan tak ada. Iya, terima kasih. Ya, silakan berdiri. Ya, ini. Nah, ini kesetaraan. Ada dari laki-laki lain, ya, kemudian juga dari perempuan juga, silakan. Ya. Kesimpulannya yaitu masyarakat harus menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, saling bertoleransi satu sama lain meskipun di Indonesia berbeda suku, agama, bahasa dan lainnya. Iya. Kalau kita bisa simpulkan, apa kesimpulannya? Ya, tadi secara keseluruhan kesimpulannya bahwa harmoni itu adalah bagaimana kita menselaraskan ya keberagaman itu, ya menjadikan apa satu kebersamaan. Jadi intinya harmoni ini menjadikan satu apa? Kunci ya. Jadi kalau kita katakan harmonisasi, jadi kalau kita harmonisasinya ya selaras, ya seimbang, maka akan terjaga kerukunan ya khusus dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu ya terima kasih ya untuk pertemuan pada hari ini. Mengingatkan ya sebelum ya mengakhiri masa pembelajaran, nanti silakan ya di LKPD itu atau di buku ya modul ya atau bahan ajar itu ada ya soal-soal silakan dikerjakan ya di rumah untuk mereview kembali ya untuk mengingatkan kembali pada materi hari ini ya. Itu saja ya, mudah-mudahan sekali lagi ini apalagi kelas 9 ini di akhir ya ujian sekolah sebentar lagi dan menunggu kelulusan, dan sekaligus Bapak harapkan nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan ke sekolah ya. Itu saja Bapak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sambil dirapikan untuk berdoa dulu ya. Silakan ya. Dimasukkan dulu, boleh berdoa di situ nanti ya. Nanti aja dulu dirapikan, berdoa aja di sana silakan. Atau mau dirapikan boleh sambil dirapikan. Ya, silakan rapikan dulu ya. Duduk ya. Tadi Bapak sampaikan ketika awal